Lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Yasyarli S3, siapa lagi itu? Gibran. Oh, no. Tidak ada yang saya takuti Kecuali menunjukkan ijazah kepada rakyat. Bapak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak pertanyaannya Pak. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah. Jadi saya sampai saat ini tidak terpusingkan dan tidak terpengaruh dengan hasil-hasil survei, nggak pengaruh ke saya. Ya. Baik Pak. Akhirnya MK menolak syarat minimal S1 untuk capres-cawapres. Ini gua setuju banget ya. Setuju banget ya kan. Kemarin yang syarat minimal SMA aja, itu anak SD masih bisa lolos. Yang nggak punya ijazah masih bisa lolos. Jadi percuma, nggak ada lah ideal Indonesia emas memperbaiki kualitas capres, nggak ada ya, omong kosong ya. Fungsi MK tuh nggak kayak gitu guys. Ini gua kasih tahu nih ya. MK ini sangat paham dengan perpolitikan di Indonesia. Jadi keputusannya itu dipakai untuk bergen politik juga sebenarnya. Kita belajar dari putusan 90 kemarin ya kan. Masalah usia itu udah jelas banget. Tiba-tiba beberapa hari sebelum pencalonan kan dirubah ya kan. Jadi gitu mainannya. Kalau mau ingin mengajukan syarat minimal pendidikan, jangan sekarang, kejauhan, calonnya belum tahu siapa. Jadi tujuannya itu untuk mendiskualifikasi calon syarat-syarat ini sebenarnya. Jadi besok nih kita lihat, mana tahu misalnya ada calon dari lulusan SD, lulusan S1 misalnya, atau lulusan SMA. Nah baru tuh nanti gugat misalnya, besok calon presiden harus lulusan SD, nggak boleh lebih. Nah ketok palu, nah kayak gitu mainnya. Mana tahu kan ada ponakan MK, ada yang mau maju capres kan, mungkin ya, mana tahu. Nah nanti MK mengesahkan, jadi yang lain diskualifikasi calon tunggal, kayak gitu mainnya ya. Ini yang gugat juga harus paham politik, ini nggak paham politik kayak yang nampaknya yang S1 ini ya. Jadi berhentilah berharap dengan ideal-ideal kayak gitu. Ini Indonesia ya, ingat ya, Indonesia ini. Apakah Anda kuliah ini ingin sekali menyelesaikannya dengan ijazah asli? Setuju? Bulat loh ini. Hebat Trisakti ini. Mau kuliah menyelesaikannya dengan ijazah asli. Tidak seperti orang lain yang berbicara, ngapain ngurus soal ijazah? Ya banyak hal lain yang lebih penting di negara ini. Banyak kehidupan rakyat yang lebih penting, banyak jembatan belum dibangun. Ngapain kalian ngotot soal ijazah? Anak saya nanti juga nggak apa-apa, kuliah silakan, ijazahnya nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Tapi pertanyaan terakhir ya, apakah Anda yakin bahwa ijazah Bapak palsu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua orang yang lagi berusaha memaklumi kasus ijazah palsu kayak si tolol ini, saya nggak peduli ijazah dia real atau ijazah dia nggak real. Tapi setidaknya dia udah jadi presiden, bro. udah nggak ada cara lain selain mendoakan yang terbaik buat mereka. Gua doain pas lu lagi sakit dikasih obat palsu. Amin. Gua doain pas lu berbisnis dibayar pakai uang palsu. Amin. Gua doain pas lu pacaran dapat pasangan yang suka kasih janji palsu. Amin. Gua doain pas lu beli mobil dapat BPKB palsu. Amin. Gua doain pas lu beli rumah dapat SHM palsu. Amin. Seharusnya sih nggak ada masalah ya. Kan yang penting dapat mobil, rumah, pacar, obat, duit dan lain-lainnya. Walaupun palsu semua. Iki menurut berita sing lagi berseliweran yang TikTok ini mosok tenan to. Gibran duwe ijazah SMA. Ijazahe wi jasa luar negeri, wi sertifikat apa wi kursus bahasa Inggris wi disetarakan dengan jasa SMA wi tenan ora wi cah. Ya. Mosok ya adewe iki rela cah jenderal. Terus polisi, hakim, kabeh wi wong dhuwur-dhuwur, terus termasuk awak dhewe barang wi ya wong rakyat cilik niki, mosok ya rela
apa negara dipimpin karo wong randu ijazah SMA wi piye ya cah, menurutmu piye cah wijane cah? Komen cah, komen gini komen. Prinsip hukum itu kan, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dia kan menuduh. Saya akan coba tanggapi video ternakannya Joko Widodo. Kalau disebut hewan ternakan ya, katanya siapa yang mendalilkan itu yang harus ya membuktikan. Itu menurut hukum katanya. Sebenarnya itu bukan menurut hukum, itu mereka itu bahas Pak Anies waktu itu ya. Dia coba mengutip bahasa dari Pak Anies, bukan dari hukum. Ini kejelekan otak kalian ya, pendukungnya Jokowi ya, dari yang berdasi sampai melarat di otak sama ya. Kalau Anda tadi bilang siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, itu konteksnya beda konteks. Kalau ada yang mau dituntut di sini itu KPU yang harus dituntutkan. Kenapa KPU ini harus dituntutkan? Tidak mungkin KPU itu tidak tahu Gibran belum umur 40. KPU juga tidak mungkin tidak tahu kalau Gibran ini lulus S berapa ya. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi. Kita melihat bahwa di sana ada Bapak Prabowo yang sedang berbincang-bincang atau yang sedang menyampaikan sesuatu kepada para pejabat. Nah kita melihat tadi bahwa beliau begitu semangat untuk menanyakan ya satu persatu dari beberapa pejabat yang ada di situ tadi, menanyakan lulusannya. Ada yang lulusan S3, lalu ada yang lulusan S2, nah, ada yang lulusan S1 dan banyak SS-nya tadi teman-teman kita dengar. Nah, lalu bagaimana menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan lulusan wakil presiden kita saat ini ya, Bapak Gibran. Nah teman-teman, jangan lupa untuk menonton video ini dan terus di share dan di komen dan di like teman-teman, dan dibantu juga untuk subscribe. Nah teman-teman, sangat menarik juga teman-teman, tapi agak lucu ya. Bapak Presiden tadi mengatakan bahwa para pejabat sekarang harus memiliki ijazah-ijazah yang sudah sarjana. Nah, tapi beliau berani nggak menanyakan kepada anaknya Pak Jokowi hal seperti itu sama Gibran? Nah, kita lihat aja nanti teman-teman di kemudian hari ya teman-teman ya. Semoga aja Pak Prabowo bisa tegas dalam hal ini ya. Masa wakil presidennya atau wakilnya sendiri tidak berani untuk menegaskan hal ini. Nah teman-teman, juga kita melihat apa yang sebagai komentar teman-teman kita yang ada di dalam video ini ya. Ada yang mengatakan di sini bahwa ijazah tidak jelas kok jadi presiden, wapres, padahal banyak profesor doktor yang lebih layak. Nah ini menyindir tentang Jokowi dan Gibran teman-teman ya. Ya ijazah mereka itu diragukan dan sedang diperbincangkan bahwa ada kemungkinan itu bisa palsu, dan kenapa itu harus dipakai. Nah teman-teman, ada yang menanyakan hal itu. Sebenarnya di negara kita ini banyak sekali yang sudah profesor teman-teman ya, yang sudah senior ya, yang udah layak, tapi itu kenapa bukan itu yang menjadi wakil presiden yang bisa maju. Nah itu satu tanda tanya buat kita teman-teman ya. Nah kita lihat saja nanti bagaimana sikap pemerintah untuk menanggapi masalah ini. Duit adalah raja di dunia ini ya. Boro-boro KPU MK saja doyan duit gaib. Nah betul ya. Sejak kapan yang mengendalikan dan menunjukkan bukti publik memang yang punya ijazah siapa yang punya ini? Oke. Betul, sejak kapan yang mendalikan ya? Betul, sejak kapan yang mendalikan menunjukkan buktinya ke publik ya? Memang yang punya ijazah siapa? Yang punya ini otak terbalik, berpikir kalau benar punya ijazah asli kenapa tidak ditujukan ke publik. Nah ini yang dimaksudkan. Kalau memang itu ijazah asli, kenapa lu takut untuk menunjukkan kepada publik? Tapi karena lu tidak berani menunjukkan, berarti publik meragukan hal itu bisa kemungkinan ijazah lu palsu. Itu yang dimaksudkan ya. Oke. Kenapa takut tunjukin saja ke publik, hanya bikin ribut saja dan gaduh, dan kemudian anaknya begitu juga tidak jelas. Nah sebenarnya kita juga sebagai masyarakat Indonesia ya, kita sebagai warga negara ya, kita juga harus mempertanyakan
ijazah seorang kepala negara kita atau pemimpin kita ya jangan sampai abal-abal ya, jangan sampai itu ijazahnya ijazah abal-abal, tapi ya harus ada ketransparan ya, ada ada kejelasan kepada publik dan tidak ada yang harus perlu ditutup-tutupi di dalam hal ini. Nah, jadi sehingga tidak banyak kritikan dan tidak banyak komentar-komentar negatif dari warga Indonesia. Nah, kita melihat ya seperti negara besar ini ya, sekolahnya tamatan dari mana? Sepertinya negara sebesar ini punya pemimpin tidak jelas pendidikannya negara ini. Oke bro ya, pendidikan di negara ini ya. Jadi negara Indonesia adalah negara yang besar dan yang jiwa-jiwanya juga cukup banyak, tapi hanya dipimpin oleh orang-orang yang tidak berpendidikan ya, katanya yang ijazahnya palsu. Tapi kita nggak tahu. Melihat komentar selanjutnya, pokoknya ijazah pejabat wajib boleh diketahui dan diperlihatkan kepada masyarakat. Nah, itu jelas teman-teman ya. Harusnya Bapak Prabowo mengeluarkan pernyataan saat ini bahwa seluruh ya pejabat-pejabat yang sudah menjabat saat ini, terserah di tingkat apapun, harus ditegaskan hal ini bahwa ijazahnya harus siap ditunjukkan kepada publik dan tidak ada yang dirahasiakan. Kalau memang ada yang dirahasiakan, itu berarti ada keanehan. Tapi kalau tidak ada keanehan, berarti pejabat tersebut berani untuk menunjukkan kepada publik, supaya publik juga tidak meragukan kualitasnya ya. Jangan seperti yang sudah terjadi karena ada faktor pemaksaan ya, yang harusnya anaknya cuma lulusannya sederajat kursus ya, nah dipaksakan untuk menjadi wakil presiden. Nah, sehingga ilmunya kosong ya, karena hanya mengikuti selama beberapa bulan ya, hanya mengikuti kursus, bukan pendidikan. Beda pendidikan dan kursus, karena kursus hanya satu mata pelajaran saja ya. Kalau pendidikan banyak mata pelajaran, dia belajar matematika, dia belajar segala macam ya. Nah ya, sesuai kualitas yang dia miliki saat ini, hanya sesuai dengan kualitas yang diikuti dalam sertifikat itu. Nah teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang bermunculan dan keraguan bagi para masyarakat saat ini. Nah, jadi harus ditegaskan kalau memang ada seorang pejabat yang memang mau melamar dalam satu jabatan yang mau dilamar, ya harus berani menunjukkan ijazah aslinya dan siap dipublikkan. Nah, berarti orang-orang yang sudah punya ijazah asli, ya mungkin dia lulusan S1, ya lulusan S2, lulusan S3, ya artinya ilmunya tidak perlu lagi kita ragukan. Dia sangat cerdas ya, sangat luar biasa ya. Tidak perlu lagi kita meragukan ilmunya, bisa nggak ke depan bagaimana pekerjaan beliau ini. Nah teman-teman ya, kita melihatlah ya, tapi ya ternyata sesuai juga kualitasnya ya. Apa yang diperdebatkan saat ini ya, masyarakat tidak boleh disalahkan juga dalam hal ini. Gibran campuran Mulyono secendol. Presiden itu ya harus waras ya, logika, jujur, bertika ya, tidak nipu. Prabowo adalah presiden RI, pasti punya kualifikasi ya di atas dan pasti berantas pemimpin yang nggak punya kejujuran atau penipu dan logika pendidikan yang tak wajar, apalagi tak beretika baik. Nah teman-teman, kita melihat bisa saja ya, untuk mendapatkan sebuah ijazah itu ya bisa saja ya tanpa melewati pendidikan. Nah tapi ya artinya jangan seperti itulah ya, karena apa yang dilakukan seorang pemimpin itu adalah menjadi satu pedoman ya, teladan bagi masyarakat, bagi orang yang dipimpinnya ya. Berarti kalau suatu bangsa, suatu negara atau suatu organisasi itu sukses ya, berhasil, itu adalah ditentukan dari kualitas kepemimpinan ya, ditentukan oleh seorang pemimpin. Tapi kalau suatu kelompok atau komunitas atau termasuk bangsa ini amburadul dan tidak teratur, nah itu
tergantung dari seorang pemimpinnya juga teman-teman. Ya, bapak dan anak punya ijazah, ya para nggak punya ijazah, para ya. Orang akan bangga tunjukkan ijazah kalau emang punya, bukan malah diumpetin seolah-olah kepalsuan ijazah yang ada. Ya oke, belum ditebus karena tunggakan bayar. Ya ada. Oke teman-teman, ya itu beda-beda ya komentar-komentar para teman-teman kita, sahabat kita yang ada dalam video ini ya. Yang jelas masalahnya yang paling ya krusial bagaimana mensejahterakan ya ternak saya agar tetap eksis mendukung keluarga Mulyono. Ya, makanya saya akan membangun apa saja yang sekiranya ternak saya bisa mendapatkan keuntungan bagi keluarga dan para ternak saya Mulyono. Ya, sebenarnya kita udah paham ini apa yang dimaksudkan beliau ya. Oke. Kasihan di negeri ini Konoha kita mati-matian kuliah habis uang biaya yang begitu besar ya. Tamat kuliah sudah cari kerja paling tukang ojol karena tidak punya decking dan orang dalam. Tapi anak presiden si Fufu Fafa tiba-tiba jadi wali kota, wakil presiden dan anak presiden, biar ijazahnya diragukan alias zong. Kasihan bangsa Konoha ini. Nah teman-teman, apa yang disinggung di dalam komentar ini ya teman-teman, bahkan ada yang sudah di masyarakat, di teman-teman kita yang sudah capek, sudah berjerih lelah hanya untuk menyelesaikan kuliah, namun dan memang kualitas kuliah mereka lumayan bagus ya, supaya jangankan untuk menjadi pejabat, hanya untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan ya, namun mereka masih susah. Nah ini aja yang disampaikan tadi, bahwa anak seorang pejabat kayak gini ya hanya tamatan, ya katakan tamatan SMA atau tidak punya ijazah pun ya, tapi kok bisa menjadi wali kota, kok bisa menjadi wakil presiden. Nah ini berupa pertanyaan-pertanyaan para teman-teman kita yang ada di dalam kolom komentar ini. Nah teman-teman, ikutin terus video selanjutnya ini supaya kita jangan sampai ketinggalan informasi baru. Oke, salam NKRI harga mati.